Universitas Diponegoro atau sering disebut Undip merupakan universitas negeri di Indonesia yang terletak di ibu kota Jawa Tengah yaitu Semarang, yang merupakan pusat pemerintahan. Lokasi kampus Universitas Diponegoro berada di beberapa tempat, yaitu di Tembalang dan juga di Peleburan. Universitas Diponegoro terdiri dari 13 fakultas yang memiliki program strata 1, pasca sarjana, dan juga vokasi. Universitas Diponegoro merupakan salah satu kampus negeri unggulan yang memiliki banyak prestasi dan juga kegiatan. Salah satu kegiatan tahunan yang dilakukan adalah KKN. KKN atau kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasikan masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN yang dituju. Lokasi yang diambil untuk kegiatan KKN ini adalah di Kelurahan Gondorio, Kecamatan Ngalian, dan di Kota Semarang. Kegiatan KKN dimulai dengan survei lokasi untuk mencari permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Permasalahan wilayah yang dituju dapat bermacam-macam. Contohnya dapat berupa kesadaran masyarakat mengenai hal-hal tertentu, kurangnya pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berasal dari lokasi tersebut, kurangnya wawasan dari masyarakat yang tinggal pada lokasi tersebut, terkendala pada teknologi, jaringan dan kemampuan, dan lain sebagainya. Setelah beberapa waktu kami survei ke Kelurahan Gondorio, kami menemukan beberapa permasalahan wilayah yang dapat diangkat. Yang pertama adalah masyarakat banyak yang sudah mengetahui manfaat dari pangan fungsional di masa pandemi seperti membuat jamu, membuat wedang jahe, dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak masyarakat yang terbatas pengetahuannya mengetahui perihal jenis-jenis pangan fungsional yang lain. Beberapa masyarakat belum mengetahui minuman fungsional water kefir atau kefir. Permasalahan kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai personal hygiene atau kebersihan diri di masa pandemi sekarang ini. Yaitu beberapa yang saya temui masyarakat tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan, padahal setelah dari luar rumah. Kemudian memakan makanan yang sudah terbuka lama yang kita tidak tahu apakah makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh mikroba-mikroba atau virus atau belum. Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah masyarakat mulai lengah terhadap pembatasan kerumunan dan juga banyak dari masyarakat yang mulai stres karena terlalu lama work from home atau di dalam rumah. Selain terdapat permasalahan, Kelurahan Gondorio juga memiliki banyak potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan dan disebarluaskan. Potensi tersebut nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembangunan wilayah Kelurahan Gondorio itu sendiri. Potensi-potensi yang saya temukan pada Kelurahan Gondorio diantaranya adalah: yang pertama, memiliki curug yang dinamai Curug Gondorio. Curug Gondorio merupakan destinasi wisata yang baru ditemukan beberapa tahun lalu dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar bulan Februari tahun 2019. Curug tersebut dihias dan didandani sedemikian rupa sehingga terlihat sangat cantik, seperti diberi lampu warna-warni yang ketika malam hari jadi terlihat sangat cantik. Kemudian dibikin beberapa spot foto untuk para pengunjung yang ingin mengabadikan momen di sini. Keberadaan Curug Gondorio ini dapat menjadi potensi wisata karena dapat menghilangkan stres dari terlalu lama di rumah. Terlebih konsepnya yang merupakan alam terbuka yang dapat digunakan sebagai healing place. Potensi kedua adalah
Di Kelurahan Gondorio masih sangat banyak perkebunan atau lahan-lahan yang dapat ditanami tanaman-tanaman seperti jagung, duren, mangga, jeruk nipis, matoa, rambutan, dan lain sebagainya. Terkadang saking melimpahnya, banyak pedagang atau sering kita panggil dengan Mbok atau D yang berkeliling untuk menjajakan buah-buahan yang dipanen langsung dari kebunnya. Dagangan tersebut masih didagangkan dengan cara digendong menggunakan selendang. Di RT 3 RW 8 sendiri juga memiliki taman toga yang menanam beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai sumber daya alam sekitar untuk membuat pangan fungsional. Potensi yang ketiga adalah masyarakat RT 3 RW 8 sangat suportif dan mau mendengarkan arahan dari pihak lain selain ketua RW, ketua RT maupun tetua yang dituakan, dan bukan merupakan tipe masyarakat yang mudah menolak informasi kecuali informasi-informasi tersebut merupakan hoaks. Dengan adanya potensi-potensi tersebut menjadikan beberapa permasalahan dapat diatasi dengan pemanfaatan potensi yang tersedia di lingkungan sekitar. Yang pertama, dengan melimpahnya hasil perkebunan, maka bahan-bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat minuman fungsional yang dapat meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi saat ini. Minuman fungsional yang dapat dibuat dengan bahan buah-buahan adalah water kefir. Water kefir adalah minuman fungsional yang terbuat dari air mineral yang difermentasikan oleh grain kefir yang berisikan bakteri asam laktat dan yeast yang bersifat tidak berbahaya. Berikut merupakan cara pembuatan water kefir. Respon masyarakat mengenai sosialisasi water kefir ini sangat baik. Masyarakat banyak yang bertanya dan juga banyak yang merespon positif. Untuk program kerja kedua, potensi masyarakat RT 3 RW 8 yang suportif dan mau mendengarkan arahan dari mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai solusi, yaitu dengan membuat poster mengenai pentingnya menjaga personal hygiene di masa pandemi saat ini agar makanan yang akan dikonsumsi tidak menjadi berbahaya. Penerapan personal hygiene dapat dilakukan dengan membawa starter pack seperti masker, hand sanitizer atau sabun cuci tangan, membawa disinfektan yang bersifat food grade, dan membawa peralatan makan pribadi. Kemudian sebelum makan, dipastikan tangan telah dicuci terlebih dahulu dengan bersih dengan menggunakan sabun. Atau jika tidak ada sabun, maka dapat menggunakan hand sanitizer sebagai gantinya. Poster tersebut kemudian ditempelkan di balai RT dan juga di masjid supaya dapat secara mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya, saya berterima kasih sekali dengan adanya kegiatan KKN dari Mbak Nabila ini. Kita jadi diingatkan kembali ya mengenai protokol kesehatan yang harus kita jaga. Jadi kalau kita lihat dari poster yang sudah tertempel di balai RT dan poster-poster yang sudah dibagikan secara digital melalui grup WA, kita jadi diingatkan terus mengenai protokol kesehatan. Jadi kita nggak lupa gitu kalau mau kemana-mana kita harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer sendiri, bawa peralatan makan sendiri, dan itu supaya kita tuh menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Dan yang kefirnya itu ya Mbak, jangan lupa dikembangkan lagi, siapa tahu bisa jadi potensi dari warga sini yang misalnya lagi terdampak COVID, itu bisa menambah penghasilan mungkin ya Mbak. Kalau misalnya bisa ke UMKM lebih jenjangnya lebih tinggi lagi kan lumayan banget itu buat warga sini, bermanfaat sekali. Menurut saya KKN yang dilakukan oleh Mbak Nabila ini sangat bagus ya. Mbak Bila pernah mengadakan sosialisasi tentang kefir dan itu menjadi sangat informatif bagi warga-warga yang awam tentang kefir seperti saya dan tetangga-tetangga saya, karena Mbak Nabila juga mengadakan sosialisasi itu disertai oleh tanya jawab, sehingga banyak orang yang misalnya kayak nggak mengerti kegunaan kefir dengan seksama atau nggak pernah nyoba kefir atau misalnya kayak bahkan juga nggak tahu apa itu kefir, jadi lebih tahu dan lebih paham manfaat kefir, yaitu salah satunya untuk melancarkan pencernaan ya. Setelah Mbak Nabila memberi
masing-masing warga satu pun keluarga saya juga minum kefir yang diberikan oleh Mbak Nabila. Jadi menurut saya KKN yang dilaksanakan oleh Mbak Nabila ini sangat bagus dan sangat informatif, dan kami sebagai warga pun sangat berterima kasih telah diadakan sosialisasi dan telah memberi kefir untuk pengetahuan kita dan misalnya juga kesehatan kita.